Ada? Dulu di depan, biar yang tua di belakang dulu kan, nanti gantian. Diatur informasinya 2 depan, 1 2. Suruh aja anak ke sana. Komannya. Enggak ada anak di sini. Aku perlu cari di sini. Anak di sini. Dua juga itu. Ya, itu gini, Pak. Betul. Selama ini apa jadi? Mewakili aja lah orang tuan. Karena sakit hati dan dia. Tolong Bapak Ibu, kita dengarkan dulu saja yang harus diterapkan pada perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan 3 yang dilakukan dengan sengaja, 4 dengan direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa berikut majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas. Di persidangan ini, saya ulangi, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur materi dari pasal ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nyawa adalah sinonim dari jiwa, yang artinya adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Berarti suatu perbuatan menghilangkan kehidupan pada orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan kehidupan pada orang lain, disyaratkan dalam unsur ini ada 3 hal, yaitu 1. Adanya wujud perbuatan, 2. Adanya akibat berupa kematian, dan 3. Adanya hubungan sebab akibat. Penasihat hukum terdakwa juga menyatakan dalam pledoinya bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena takut pada suaminya, yang saksi dituntut. Terhadap hal tersebut, menurut majelis juga tidak bisa dibenarkan. Kalau terdakwa takut pada suaminya, seharusnya ketika terdakwa pulang dari kandang ayam setelah membantu saksi dituntut menyekap ada kali Ramadan, terdakwa bisa saja langsung ke rumah orang tua saksi dituntut selaku mertuanya. Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar di atas. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa. Menimbang bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amalan putusan ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa telah membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih harus dirawatnya. Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, junto pasal 56 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 41 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Afrila alias Vila binti Irwansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
sebagaimana dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Afrila alias Vila binti Irwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pembunuhan berencana. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Afrila alias Vila binti Irwansyah dengan pidana penjara selama 10 tahun. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 7. Memuatkan biaya perkara sebesar Rp5.000. Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua pidana pidana terhadap terdakwa Menila bin Samsudin dan Sasudin dengan pidana penjara selama pemilu dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa satu buah skop digunakan dalam perkara bersama Guntur. 4. Menetapkan biaya perkara dipandang kepada negara. Telah mendengar permohonan tertulis penasihat hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon peringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. Dalam mendengar replik tertulis penuntut Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai benar menemukan error in persona dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka berarti suatu perbuatan menghilangkan kehidupan pada orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan kehidupan pada orang lain, disyaratkan dalam unsur ini ada 3 hal, yaitu 1. Adanya wujud perbuatan, 2. Adanya akibat berupa kematian, dan 3. Adanya hubungan sebab akibat. Penasihat hukum terdakwa juga menyatakan dalam pledoinya bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena takut pada suaminya, yakni saksi Guntur. Terhadap hal tersebut, menurut majelis juga tidak bisa dibenarkan. Kalau terdakwa takut pada suaminya, seharusnya ketika terdakwa pulang dari kandang ayam setelah membantu saksi Guntur menyekap Arya Gading Ramadan, terdakwa bisa saja langsung ke rumah orang tua saksi Guntur selaku mertuanya. Dalam kamus bahasa Indonesia, nyawa adalah sinonim dari jiwa, yang artinya adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Berarti suatu perbuatan menghilangkan kehidupan pada orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan kehidupan pada orang lain, disyaratkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Menila bin Sasudin oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa satu poskop dipergunakan dalam perkara bersama Guntur. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Saudara Guntur maju depan. Sebagai termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian keputusan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian dalam dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHP kembali terdakwa telah di dalam mobil. Lalu kemudian setelah video dibuat, terdakwa Arya Gading Ramadan menggunakan balik sehingga saudara Arya Gading Ramadan tidak bergerak lagi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Menila membawa saudara Arya Gading Ramadan ke kebun nanas yang ada di dekat kandang ayam tersebut dan menguburkan saudara Arya Gading Ramadan di tempat tersebut. Menimbang bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketiga hal yang harus dipenuhi dalam unsur merampasnya orang lain, yang adanya wujud perbuatan, adanya akibat berupa kematian, dan adanya hubungan sebab akibat, maka menurut majelis hal tersebut telah sesuai dengan fakta yang hukum yang mengungkapkan perbuatan terdakwa, yaitu 1. Adanya wujud perbuatan. Menimbang bahwa fakta hukum menusukkan pisau balik ke dada saudara Arya Gading Ramadan hingga akhirnya saudara Arya Gading Ramadan tidak bergerak. Lalu terdakwa dan saksi Menila menguburkan saudara Arya Gading Ramadan di kebun nanas. 2. Adanya akibat kematian. Menimbang bahwa benar visum et repertum dalam perkara ini pada kesimpulannya menyebutkan bahwa penyebab kematian saudara Arya Gading Ramadan tidak ditemukan. Namun berdasarkan fakta hukum, terdakwa bersama saksi Menila telah menjerat leher saudara Arya Gading Ramadan menggunakan kabel. Lalu terdakwa telah menusuk dada saudara Arya Gading Ramadan. Lalu setelah saudara Arya Gading Ramadan tidak bergerak, terdakwa dan saksi Menila mengubur atau menanam tubuh
membunuh saudara Arya Gadi Ramadan di dalam tanah, yang mana saudara Arya Gadi Ramadan dikeluarkan dari tanah atau kuburan tersebut setelah perkara ini terungkap, yakni pada setahun lebih berikutnya. Maka berdasarkan fakta tersebut jelas salah satu perbuatan terdakwa pada Arya Gadi Ramadan tersebut sudah pasti menyebabkan kematian bagi saudara Arya Gadi Ramadan. Akibat perusakan senjata menggunakan pisau berarti akibat ditanam di dalam tanah, yang mana semua perbuatan yang dilakukan terdakwa pada korban tersebut telah diketahui secara umum. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi ketiga hal yang harus dipenuhi dalam unsur ini merupakan unsur pemberatan dari pasal pembunuhan. Unsur inilah yang membuat pasal ini menjadi berat ancaman pidananya dibanding pasal-pasal perampasan nyawa lainnya di KUHP. Oleh karena unsur ini yang membuat pasal ini menjadi berat ancaman pidananya, maka penerapan unsur ini harus melalui syarat yang harus dipenuhi dalam peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Menimbang bahwa perbedaan antara pasal pembunuhan lain dan pasal pembunuhan ini, yakni kalau pembunuhan pada pasal lain dilakukan seketika pada waktu timbul niat, maka pembunuhan berencana ini pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat timbul. Ditangguhkan niat di sini jadi untuk memikirkan dengan tenang tentang bagaimana cara pembunuhan itu akan dilaksanakan, lalu bagaimana kemungkinan kejadian setelah pembunuhan itu telah selesai dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari jarak waktu yang cukup untuk timbulnya niat dan pelaksanaan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa terdakwa tidak terpenuhi pada unsur ini karena terdakwa saat itu tidak mungkin berpikir dengan tenang. Berikut majelis akan mempertimbangkan hal tersebut setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur kedua yang telah terpenuhi di atas, terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban Arya Gadi Ramadan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh saudara Arya Gadi Ramadan tersebut muncul ide dan niatnya beberapa jam sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa dilakukan terdakwa, yakni ketika saksi Mendila melihat keadaan Arya Gadi Ramadan yang sudah luka-luka di beberapa bagian tubuhnya akibat tusukan pisau terdakwa. Di situ saksi Mendila dan terdakwa berdiskusi tentang cara menghilangkan jejak atas perbuatan mereka berdua terhadap Arya Gadi Ramadan, dan di saat itulah muncul ide untuk membunuh Arya Gadi Ramadan dan kemudian mayatnya akan ditanam supaya tidak ketahuan orang lain. Setelah mendapatkan ide tersebut, untuk pelaksanaan persiapannya, terdakwa dan saksi Mendila mengambil skop di rumah saksi Mendila, yang mana skop tersebut akan digunakan untuk menggali tanah dan mengubur Arya Gadi Ramadan setelah dibunuh nanti. Setelah mengambil skop tersebut, terdakwa dan saksi Mendila beberapa kali gagal menghilangkan nyawa Arya Gadi Ramadan. Menurut majelis, hal tersebut sudah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tidak perlu siapa yang mengeluarkan ide, yang utama adalah ide tersebut disetujui bersama kedua pelaku. Maka hal tersebut sudah dianggap cukup untuk menyatakan keduanya mempunyai kehendak yang sama untuk melaksanakan ide tersebut. Menimbang bahwa fakta hukum telah mengungkapkan bahwa ide untuk menghilangkan jejak adalah benar ide dari saksi Mendila. Namun, cara menghilangkan jejak tersebut dengan cara membunuh adalah ide dari terdakwa. Bahkan, terdakwa sudah memikirkan korban akan diapakan setelah dibunuh nanti. Lalu kemudian terdakwa dan saksi Mendila melaksanakan ide dan niat tersebut. Di situ terlihat bahwa antara niat dan pelaksanaannya terdapat waktu yang cukup panjang, yang seandainya terdakwa atau saksi Mendila mau membatalkan niat tersebut di tengah jalan, itu sangat bisa dilakukan keduanya. Namun itu sama sekali tidak dilakukan. Bahkan tidak ada fakta hukum yang mengungkapkan kalau salah satunya sempat mengingatkan yang lain untuk tidak melanjutkan apa yang sudah direncanakan. Apa yang diperbuat terdakwa dan saksi Mendila pada korban menurut majelis telah didiskusikan dengan tenang dan matang terlebih dahulu oleh terdakwa dan saksi Mendila, tanpa ada yang mencoba mengingatkan untuk tidak meneruskan rencana tersebut. Yang mana rencana terdakwa dan saksi Mendila menyembunyikan perbuatan mereka sempat berhasil. Yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi ditolak majelis. Karena sangat jelas terdakwa dan saksi Mendila telah menyusun niat mereka dengan matang, yaitu adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan semua unsur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 551 KUHP telah terpenuhi semuanya pada perbuatan terdakwa.
Untuk itu, terdakwa menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan majelis hakim, maka terdakwa harus menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus pertimbangan dalam penerapan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka yang dalam bagi keluarga korban. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada sebab yang jelas. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sadis. Terdakwa terlebih dahulu menyiksa korban sebelum melakukan perbuatannya. Korban tidak mempunyai kesalahan apapun pada terdakwa. Korban masih keluarga dekat terdakwa yang seharusnya terdakwa lindungi. Terdakwa sudah sering menganiaya orang. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis mempunyai penjatuhan pidana tersendiri dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa yang menurut majelis pantas dan adil untuk dijatuhkan pada diri terdakwa yang akan majelis sebutkan dalam amaran putusan ini. Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana, hasil ronsen serta paket korban dimusnahkan, sedangkan barang-barang milik terdakwa dikembalikan pada keluarga terdakwa melalui terdakwa. Menimbang bahwa ongkos perkara dalam perkara ini akan disebutkan pada amar putusan. Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Edi Guntur bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edi Guntur bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana mati. Waktu itu sudah selesai dan ditutup. Nyawa dibalas nyawa. Ya mulia, terima kasih banyak kehadiran Pak Hakim. Ya Allah, terima kasih Allah. Jangan Tuhan selama ini. Kamu doakan Abang saudara kita itu pun juga kalau itu pembunuhan keji dan penculikannya apa semua itu ya. Makasih Pak ya. Ini mungkin perasaan Ibu gimana sekarang setelah adanya putusan dari hakim ini, Bu? Alhamdulillah, memang ini yang kami harapkan, dan kami dengan ucapan beribu-ribu terima kasih dari pihak terutama Dari kepolisian dan JPU Komang Hakim yang dari awal berusaha keras untuk mengangkat, menghadirkan bukti-bukti
yang kenyataannya di persidangan menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan mengungkap kebenaran ini, terutama Pak Kumang. Di kejaksaan saya mengucapkan banyak terima kasih, dan juga majelisnya Pak Abdul Rahman, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya selaku orang tua memohon maaf di kejaksaan ini kalau kiranya kelakuan saya kurang berkenan. Itu dikarenakan seorang ibu, hati mana yang tidak hancur jika anaknya dizolimi, dibunuh dengan sadis. Dan keji. Maaf jika saya berkelakuan tidak baik di sini. Kiranya itu aja deh. Bapak ada tambahan sedikit, Pak? Itu. Oke, terkait agenda pada hari ini sidang putusan terhadap 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana. Pada intinya kami mempunyai waktu 7 hari ke depan untuk menentukan sikap, pikir-pikir atau upaya hukum. Jadi kita lihat seminggu ke depan. Tapi hanya satu aja yang dari tuntutan. Ya, untuk yang kemarin kami tuntut 14 tahun, vonis 10 tahun. Kemudian satu tetap. Satu konfirm, satunya mati. Kalau melihat putusan majelis hakim, semua pertimbangan majelis hakim dengan Kalau seperti tadi yang telah dibacakan oleh majelis hakim pada hari ini, majelis hakim mengambil seluruh pertimbangan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan melalui seluruh. Artinya konfirm semua pertimbangan ya, termasuk barang buktinya. Pak, pertimbangan yang 14 tahun jadi 10 tahun tadi secara garis besar Untuk masalah tersebut itu kan ada hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan. Salah satunya hal-hal yang meringankan tadi bahwa terdakwa masih mempunyai anak. Untuk masalah turun atau tidaknya itu kan kewenangan dari majelis hakim, kita tidak bisa mencampuri kewenangan tersebut. Termasuk awalnya kan tidak seumur hidup tuntutan, tapi ternyata untuk Edi Guntur malah hukuman mati yang diberikan. Oke, baik, terhadap putusan yang pada hari ini terhadap terdakwa Edi Guntur yang dituntut seumur hidup kemudian diputus mati oleh majelis hakim, kami sangat mengapresiasi putusan tersebut karena dalam hal ini kami penuntut umum berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaan yang terbukti ialah dakwaan primer, yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi kami di sini bekerja dari proses kerja penyidik, penuntut umum berarti berhasil meyakinkan majelis hakim sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Edi Guntur melampaui apa yang kita minta, yaitu putusan dengan pidana mati seperti itu. Kita akan ikuti terus prosesnya ini sampai upaya hukum terakhir seperti itu. bahwa hari ini majelis hakim telah memutus perkara 3 berkas atas nama Edi Guntur, Afrila, dan Menggila, di mana putusannya tadi telah sama-sama kita dengarkan dibacakan di persidangan dan terbuka untuk umum. Untuk Afrila, putusannya adalah 10 tahun dari tuntutan 14 tahun. Sedangkan untuk Menggila yang tadinya tuntutan seumur hidup, majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan diputus pula dengan pidana seumur hidup. Dan untuk terdakwa Edi Guntur yang tuntutannya adalah seumur hidup, majelis hakim sepakat setelah bermusyawarah memutus dengan pidana mati. Adapun pokok-pokok pertimbangan dari majelis hakim mengapa Edi Guntur diputus mati, karena pertama tidak adanya hal meringankan, kedua unsur pada pasal 340 telah terbukti secara sempurna menurut fakta-fakta di persidangan dan dari dakwaan tersebut. Terkait yang 14 tersebut. Untuk terdakwa Afrila terdakwa Afrila yang dituntut 14 tahun kemudian putus 10, majelis hakim di situ telah menuangkan hal-hal yang meringankan juga
dipertimbangkan peran dari Afrila itu tidak seberapa ini aja, cuma ikut serta aja ya, bukan membantu seperti itu. Termasuk yang punya 3 anak itu juga meringankan. Yang punya 3 anak. Afrila memiliki 3 anak. Iya, itu itulah juga sudah setuju. dituangkan tadi dibacakan sama-sama kan, hal-hal meringankan tersebut karena ada 3 anak tadi. Semua pledoi penasihat hukum Edi Guntur ditolak. Jadi artinya ketika putusan bulat 340 dengan pidana maksimal mati, artinya pledoi ditolak, hal-hal yang meringankan pun tidak ada di dalam putusan. Makanya tercapailah hukuman pidana mati tersebut. Untuk semua 3 terdakwa Iya. Untuk ancaman hukuman tertinggi itu kan ada pidana mati dan seumur hidup serta hukuman penjara itu 20 tahun. Namun untuk Afrila dari 14 tahun ke 10 itu masih ada hal-hal yang meringankan. Kalau eksekusi teman-teman boleh tanyakan ke penuntut umum ya, karena kan ini masih berupaya hukum, masih ada upaya hukum banding, masih ada upaya hukum kasasi, bahkan masih bisa PK. Jadi kita lihat aja. Ini putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya. Seperti itu.